Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, para asatidz, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang tidak terhingga, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Insya Allah masjid kita makin makmur. Semoga kita semua istiqomah dengan ibadah ini, istiqomah untuk selalu tetap memperbaiki takarruf kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua akan menjadi pribadi-pribadi mukmin yang diakui keimanannya dan ketakwaannya oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk ke materi kita, mudah-mudahan ada waktu, sedikit ingin menyampaikan beberapa hadis terkait dengan ibadah-ibadah yang pahalanya seperti haji dan umroh, biar kita agak memahami tentang apa saja sih amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya yang nilai pahalanya sama dengan nilai pahala haji dan umroh. Karena hari ini yang kita pahami selama ini adalah hanya satu hadis yang mengenai kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian kita menunggu dengan berzikir atau membaca Al-Quran dengan hal-hal kebaikan, dan kita meninggalkan masjid setelah kita melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat. Hanya itu yang kita selama ini pahami tentang yang akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah, yang pertama itu adalah sholat jamaah 5 waktu di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya, kita dari rumah, kalau dalam hadis yang lain, dari rumah itu sudah berwudu yang sempurna, wudu yang rapi, lalu berniat untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu, akan diberikan pahala ibadah haji. Rasulullah melanjutkan hadisnya, sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain seperti itu, maka akan diberikan pahala umroh. Hadis riwayat Abu Daud. Ini satu ya Pak, jadi kita pahami betul bahwa ternyata berangkatnya kita dari rumah ke masjid itu adalah pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Kalau kita kemudian duduk di masjid, meneruskan ibadah kita dengan berzikir, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran, atau mungkin berselawat, sampai datang waktu syuruk, lalu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti berumroh. Nah, hadis ini yang disebutkan adalah sholat duha. Artinya kalau kita meneruskan waktu kita untuk beberapa saat dan melaksanakan sholat duha, maka kita juga mendapatkan pahala umroh. Itu yang hadis yang pertama.
Hadis yang kedua dari Anas bin Malik, ini terkait dengan zikir setelah kita selesai sholat subuh. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid tentunya ya, lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka amalan itu sama dengan pahala menunaikan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Jadi ini yang disebut dengan sholat sunnah syuruk. Hanya saja ada perbedaan pendapat ulama waktu kita berzikir itu seperti apa. Sebagian ulama mengatakan bahwa selesai kita sholat berjamaah lalu duduk berzikir, artinya di mana dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia duduk di tempat itu dan tidak berdiri sampai waktu syuruk tiba. Ada yang lain membolehkan dia mencari tempat yang lain, tapi yang paling kuat adalah ketika kita ingin beriktikaf setelah selesai sholat subuh untuk melaksanakan untuk menunggu waktu syuruk, maka sunnah yang terbaik itu adalah kita tetap duduk di tempat kita di mana kita sholat berjamaah. Nah, itu hadis yang kedua yang pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Yang ketiga, pergi ke masjid untuk niat mencari ilmu pengetahuan. Ini juga ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatahu." Siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan dan mengajarkannya, jadi yang mengajar dan yang belajar. Jadi siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan, apalagi tadi niatnya sholat fardu. Jadi sholat fardu kita tadi subuh karena niat kita datang mau ibadah kepada Allah, ikhlas kita karena Allah, maka kita sudah mendapatkan pahala ibadah haji. Kita lanjutkan dengan belajar. Jadi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu. Tidak ada tujuannya ketika dia duduk hanya untuk belajar karena Allah dan mengajarkan ilmunya. Pahalanya apa? Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatahu. Diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Jadi kalau kita duduk menuntut ilmu juga pahalanya sama Pak, mendapat pahala ibadah haji. Apalagi yang selanjutnya, yang keempat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Inni ashtahil jihad wala aqdiru alaihi, qala hal baqiya min waladai ahadun. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Anas bin Malik. Ada seseorang yang datang mendatangi Rasulullah SAW dan ia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, hal baqiya min walidaik ahadun, apakah salah satu di antara kedua orang tuamu itu masih hidup? Dia nanya, Rasulullah bertanya, masih adakah salah satu di antara kedua orang tuamu? Lalu sahabat itu mengatakan, ummi, saya masih punya ibu. Qala fa'ablillah fi barriha fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun fa idza radiyat anka ummuka fattaqillaha wa barraha. Artinya, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan ia sangat ingin pergi berjihad,
namun tidak mampu, maka Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Sahabat itu menjawab, ibuku masih hidup. Maka Rasulullah pun berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, pahala yang engkau dapatkan adalah pahala seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Ya, jadi ini menjadi motivasi buat kita bahwa ternyata selama ini yang kita pahami tentang pahala haji dan umroh, ibadah kita hanya setelah selesai sholat subuh kita i'tikaf untuk menunggu waktu syuruk, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat, maka kemudian kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Ternyata banyak amalan yang lain juga yang sama mendapatkan pahala haji dan umroh. Maka karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ketika belajar pun, misalnya seperti sekarang, kita tetap belajar, ini bahagian juga dari pahala kita untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai tambahan kita terkait dengan pahala-pahala yang nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini langsung disampaikan oleh Rasulullah dalam berbagai hadisnya. Karena itu mungkin karena kalau waktu kita belajar sekarang misalnya sampai syuruk itu sekarang jam berapa Pak? Jam 5.35 ya? Jam 5.35. Nah, mungkin ada guru-guru kita yang ingin menyampaikan beberapa materi dan ada pertanyaan, sebaiknya jangan dibatasi, tapi kita batasi mungkin waktunya 15 menit setelah syuruk, supaya ada waktu sebagian jam, kecuali kalau tidak ada pertanyaan lagi ya kita tutup. Tapi kalau ada pertanyaan tetap dilanjutkan, mungkin bisa ditambah sampai 15 menit karena waktu kita untuk syuruk juga masih dihitung syuruk insya Allah. Apalagi kalau syuruk kita lanjut duha, pahalanya berlipat-lipat itu. Jadi kita sudah berangkat dari rumah untuk sholat fardu dapat pahala haji, kemudian kita duduk melaksanakan i'tikaf sampai syuruk mendapat pahala haji dan umroh. Kita kemudian belajar juga mendapatkan pahala haji dan umroh, kemudian kita melaksanakan sholat duha. Jadi pahala haji yang benar. Bapak berhaji berkali-kali lama. Nah, kalau kita datang belajar ke masjid, apalagi di hari Ahad pagi, pahala hajinya banyak benar tuh, haji umrohnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita bahwa nilai pahala yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan taklim juga ternyata nilainya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita melanjutkan tadabbur ayat kita yang pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai pada ayat ke-36 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada 3 makhluknya, 3 hambanya, Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, dan Iblis untuk keluar dari surga. Perintah Allah, ihbitu ba'dukum li ba'din fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi diperintahkan untuk turun dan keluar dari surga dan mereka menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan bagi kalian untuk bisa menetap di muka bumi dan menikmati apa yang ada yang Allah siapkan di muka bumi. Ayat selanjutnya Allah sampaikan kepada kita, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Jadi Adam diajari oleh Allah beberapa kalimat untuk beliau bertobat dari kekhilafannya bersama istrinya, dan itu dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 23.
Nah, kalimat yang kita pahami itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti menjadi hamba-Mu yang merugi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini juga menjadi satu kalimat yang sering dibaca oleh kita pada saat kita berdoa. Kenapa? Karena memang kita sebagai makhluk banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi sumber kekhilafan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pekerjaan kita, dalam muamalah kita, dalam pergaulan kita, baik diri kita pribadi terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap lingkungan kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyadari. Maka doa ini menjadi doa yang sangat penting kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian fatab alaihi ay qabala rabbuhu taubatahu, Allah menerima taubatnya Adam alaihissalam walaupun beliau harus meninggalkan surga ketika beliau melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian dalam sebuah riwayat Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb. Nah, ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Rabb, wahai Tuhanku, khati'ati allati akhta'tu syai'un katabtuhu alayya qabla an takhluquni aw syai'an ibtada'athu min qabli nafsi min qibali nafsi. Jadi syai'un kutibtuhu alayya qabla an takhluqani aw syai'un ibtada'athu min qibali nafsi. Adam bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, kesalahanku ini, kekhilafanku ini dengan memakan buah yang disebut oleh iblis dengan syajaratul khuld, apakah kesalahan ini memang sudah menjadi ketetapanmu kepadaku qabla an takhluquni, sebelum engkau menciptakanku, atau apakah sesuatu ini memang terjadi karena atas kesalahan diriku semata. Lalu kemudian Allah mengatakan, bal syai'un katabtuhu 'alaika qabla an akhluqaka. Maka Allah mengatakan, itu adalah sebuah ketetapan yang sudah aku tetapkan kepadamu sebelum engkau aku ciptakan. Jadi apa yang terjadi terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam itu adalah sudah menjadi sebuah ketetapan Allah sejak Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Allah sudah mengatur itu semua. Jadi Allah akan tetap menurunkan Adam alaihissalam ke muka bumi dengan cara atau sesuatu yang sudah ditetapkan Allah pada zaman azali sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Qala, lalu kemudian
Nabi Allah Adam berkata, fakama katabtahu alayya faghfirli. Kalau memang itu sudah menjadi ketetapanmu, lalu aku membuat kehilapan tadi, maka ampuni dosa-dosaku. Nah, itu permintaan Nabi Allah Adam. Lalu kemudian Allah mengajarkan kalimat tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ada dialog dulu sebelum kemudian Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah atas kekhilafannya. Fadzalika qauluhu ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Dan itulah kemudian yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala atau yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Jadi kalimat yang dimaksud adalah kalimat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, dan doa ini langsung diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Jadi ini bisa menjadi amalan kita sehari-hari pada saat kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan saya yakin kita semua sudah menghafal doa ini. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Allah kemudian menyampaikan atau menerima, Adam alaihissalam menyampaikan beberapa kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Adam, lalu Adam alaihissalam berkata, ya Rabb, alam takhluqni biyadik, bukankah engkau telah menciptakan aku dari tanganmu? Qila lahu bala, dikatakan kepadanya, betul, aku menciptakan engkau dari tanganku. Wa nafakhta fiyya min ruhi, lalu engkau meniupkan sebagian dari ruhmu ke dalam tubuhku. Jadi tubuh kita ini, ruh yang kita pakai ini adalah bahagian dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya lagi ruhnya Allah seperti apa, nggak sampai pikiran kita. Jadi ada hal-hal mungkin memang yang bisa dicerna oleh akal pikiran kita, ada hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita tentang kekuasaan Allah. Nah, tadi malam ini juga dibahas di RT 6 bahwa kita ketika menemukan sesuatu yang bisa dicerna oleh indera kita, maka kita masih mampu menggunakan akal pikiran kita. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang tafakkur itu pasti bersentuhan dengan makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kalau Allah itu mengatakan kepada kita sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Buat siapa? Buat mereka yang menggunakan akal pikirannya untuk mencari kebesaran Allah dan memperkuat keimanannya. Jadi ulul albab itu cuma bukan sekedar orang yang memiliki pikiran, tidak, tapi orang yang menggunakan pikirannya, orang yang menggunakan akal pikirannya, kemampuan pikirnya, kemampuan daya pikirnya untuk tidak sekedar mencari ilmu pengetahuan, tapi mencari ilmu pengetahuan untuk menguatkan ketakwaannya kepada Allah. Maka Allah sampaikan, siapa orang ulul albab itu? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kapan waktu? Kapan waktu saja. Qiyamah, di saat dia berdiri, di saat dia berjalan, di saat dia sholat, di luar sholat, dia selalu mengingat kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyamah wa qu'udan. Waktu dia duduk, waktu dia berdiam diri, dia juga mengingat kepada Allah. Bahkan wa ajunubihim, sampai pada saat mereka mau tertidur saja, mereka mengingat kepada Allah. Itu ulul albab. Jadi kalau kita mau dikategorikan ulul albab, perbanyak mengingat Allah dalam kondisi apapun kita. Jadi mengingat Allah itu bukan pada saat waktu sholat saja,
Di kantor kita bawa Allah, di perjalanan kita bawa Allah, di kamar kita, di tempat tidur kita, kita bawa Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, apalagi yang dilakukan oleh mereka ulul albab itu? Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa bertafakkur. Bertafakkur itu kita misalnya melihat sesuatu dari kekuasaan Allah, kok gunung itu bisa sekokoh itu misalnya. Langit itu kok bisa berdiri tanpa tiang. Kita memikirkan itu karena itu hal-hal yang bisa dicerna oleh pikiran kita. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi ketika kita sudah mentok pada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh pikiran kita kembali menyadari bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ketika kita sudah tidak mampu mencerna dengan kemampuan pikir kita tentang sesuatu makhluk Allah, apalagi yang di luar dari kemampuan cernaan indera kita, maka yang kita harus pinta kepada Allah bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan sesuatu ini sia-sia. Kita dulu protes mungkin dengan adanya nyamuk. Ngapain sih ada nyamuk? Kan nyamuk itu jadi sumber penyakit. Bahkan dengan segala macam cara kita membasmi nyamuk. Misalnya, maaf Ustaz Acil nih, bukan maksudnya nggak boleh nyemprot. Kita membasmi nyamuk. Atau hal-hal lain yang mungkin buruk buat kita, lalat misalnya. Tapi pernah nggak kita menjadikan satu perenungan bahwa ternyata nyamuk itu pernah menjadi bahagian dari tentara Allah untuk membunuh seorang raja yang zalim. Ya mungkin dengan diciptakannya nyamuk, Allah pengen kasih tahu, jaga tuh bersih-bersihnya. Lingkungannya harus bersih, rumah kita harus bersih, jangan ada genangan air yang kira-kira bisa menjadi sumber kembang biaknya nyamuk yang kemudian jadi penyakit buat kita. Kalau itu sudah tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita, kembali kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Jadi, tapi memang setiap hal yang Allah ciptakan itu ya punya fungsi masing-masing. Ada sesuatu yang diciptakan Allah untuk dilarang kita untuk menyentuhnya misalnya. Ada juga sesuatu yang diciptakan Allah boleh kita menyentuhnya. Ada yang boleh dikonsumsi, ada yang tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Itu bahagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini sebagai aturan buat kita. Aturan dalam kehidupan kita. Karena yang tahu tubuh kita ini Allah. Apa yang cocok buat tubuh kita? Apakah semua makhluk yang tercipta di muka bumi ini kemudian cocok buat tubuh kita? Ternyata tidak. Sehingga ada hal-hal yang diharamkan Allah untuk kita, walaupun tetap diadakan oleh Allah. Nah, semalam juga ada salah satu orang sesepuh kita yang bertanya tentang itu. Kalau memang segala sesuatu yang Allah ciptakan itu kemudian harus kita pikirkan dan ada manfaatnya, lalu kenapa tembakau diciptakan Allah? Nah, ini ada Pak Amin ya, ditanya tadi malam, kenapa kalau memang Allah itu menciptakan sesuatu ada manfaatnya, berarti tembakau ada manfaatnya dong. Sementara tembakau itu menurut pengamatan ahli hisab, ahli hisab itu ada manfaatnya apa? Merokok, kan gitu ya. Ya intinya bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tapi yang perlu kita pahami bahwa amanah atau syariah yang Allah turunkan kepada kita ini itu fungsinya bukan sekedar untuk memanfaatkan fasilitas, tapi itu juga menjadi ujian buat kita. Manfaatnya lebih banyak mana? Contoh misalnya, khamar sebelum Nabi diutus jadi Nabi, khamar itu masih boleh minum. Lalu ada fase di mana Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan umatnya, yas'alunaka 'anil khamr, qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un linnas.
Lalu Allah beritahu kepada Nabi bahwa yang namanya khamar itu dia punya manfaat, tapi mudaratnya lebih banyak. Nah, mulai itu dikurangi khamarnya oleh sahabat. Tapi ketika turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibu. Sahabat sudah mulai meninggalkan itu, maka turunlah ayat penegasan bahwa yang namanya khamar itu rijzun fajtanibu, maka jauhilah. Jadi ada sesuatu yang Allah ciptakan kepada kita menjadi fasilitas hidup kita, tetapi tidak mesti harus kemudian semuanya dikonsumsi. Hal-hal yang mungkin tegas sudah dilarang oleh Allah tidak boleh kita konsumsi. Atau ada sesuatu yang ternyata manfaatnya ada tapi mudaratnya lebih banyak, maka para ulama mengatakan tinggalkan. Walaupun tidak ada penegasan dalil untuk mengatakan kepada kita bahwa itu haram. Tapi kalau kita sudah tahu sesuatu itu ternyata mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya untuk tubuh kita tinggalkan. Sama seperti ada saudara kita yang terkena penyakit tertentu. Dokter mengatakan tidak boleh makan misalnya ayam. Jangan kemudian kita mengharamkan ayam itu untuk kita, tidak. Dokter melarang itu, kemudian larangan itu bukan berarti mengharamkan, tapi kita diminta untuk mengurangi mengkonsumsi barang tertentu untuk menghindari agar sakit yang kita derita itu tidak makin parah. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika Allah menciptakan kita, ketika Allah memberikan syariat kepada kita, lalu kemudian kita menjalankan itu, lalu kita menjalankan syariat itu, Allah tahu kita ini makhluk yang gampang banget ini salahnya. Namanya juga insan. Insan itu kan berasal kata dari nasya. Nasya itu lupa. Jadi al-insan itu makhluk pelupa. Kita ini makhluk pelupa, makhluk khata wa nisyan. Jadi karena Allah paham betul tentang kita dan kelemahan kita, maka Allah sampaikan kepada kita, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha kasih sayang, Maha penyayang. Qul nahbitu minha jami'a. Lalu Allah perintahkan kepada Adam, qul nahbitu minha jami'a. Keluarlah kalian semua dari tempat ini, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, kemudian Allah sampaikan kepada kita, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyebutkan satu kalimat dengan huda. Jadi qul nahbitu minha, setelah Nabi Allah Adam, kemudian Ibunda Hawa dan iblis diusir dari surga, maka Allah berikan penegasan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dan jika kemudian barang siapa yang mengikuti petunjukku, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Jadi pada saat Adam diturunkan ini akan ada risalah, ada syariat. Nabi Adam sendiri memiliki syariat. Jadi begitu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, Allah kemudian memberikan syariat kepada beliau.
Itu yang kita kemarin juga sempat dibahas di Nurul Huda, bagaimana Allah kemudian menyampaikan kepada kita bahwa inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abainaha ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Jadi dulu ketika pertama kali penciptaan alam semesta ini dan setelah manusia diciptakan, Allah datang membawa amanah, menawarkan amanah. Amanah itu oleh Ibnu Abbas disebut dengan ketaatan terhadap ketetapan dan ketentuan Allah, syariat Allah. Allah datang kepada gunung, ditawarkan kepada gunung, wahai gunung, maukah engkau menerima amanah ini? Kata gunung, enggak. Datang kepada langit, ditawarkan itu, langit juga menolak. Bumi pun ditawarkan, bumi juga menolak. Maka Allah mengatakan fahamal hal insan. Maka amanah itu diterima oleh manusia. Nah, ketika itu dalam riwayat itu disebutkan bahwa Allah berbicara langsung kepada Adam alaihissalam. Wahai Adam, ini ada amanah. Dan maukah engkau menerima amanah ini dan apa yang menjadi ketetapan di dalamnya? Maka Nabi Adam bertanya, ketetapan apa yang ada di dalam amanah itu ya Allah? Nabi Adam mengatakan, kalau kamu berbuat baik, kata Allah mengatakan, in ahsanta juzita. Kalau engkau berbuat kebaikan, maka aku akan membalas kebaikanmu itu dengan pahala yang lebih banyak. Tapi kalau engkau melakukan kemungkaran, kalau engkau melakukan kedurhakaan, maka aku akan menghukummu dengan hukuman yang sudah saya tetapkan. Mendengar itu kemudian Adam mengatakan, saya menerima amanah itu. Maka turunlah syariat hari ini kepada kita, sampai kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, huda dalam ayat ini itu adalah risalah atau ajaran syariah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk risalah dan syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang hari ini kita ada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Faman tabi'a hudaya. Jadi siapa saja kita yang kemudian mengikuti petunjuk itu, mengimani petunjuk itu, melaksanakannya dengan kehendak takwa kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah mengatakan fala khaufun alaihim. Seharusnya orang-orang yang sudah merasa imannya kuat, takwanya kuat, dia sudah menjalankan hidayah itu, petunjuk itu dengan sebaik-baiknya, mestinya tidak ada rasa takut lagi di dalam hatinya, tidak khawatir lagi dengan kondisinya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dia juga tidak bersedih hati. Nah, ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai di Gua Sur. Ketika berhijrah, Nabi bersembunyi di atas Gua Sur. Pada saat itu kan, kalau yang kita sudah dengar dari guru-guru kita, ketika Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq masuk ke gua itu, Abu Bakar khawatir luar biasa karena gua itu sempit, hanya bisa ditempati oleh 2-3 orang saja. Ketika kakinya diluruskan, maka kaki itu akan keluar dari mulut gua. Maka kemudian Abu Bakar dengan rasa cinta dan sayangnya kepada Rasulullah, dia mencari-cari hal-hal yang mungkin bisa melindungi Nabi, termasuk menemukan lubang ular yang kemudian dalam riwayat itu ditutup dengan ibu jari kakinya. Ada yang mengatakan ditutup dengan telapak kakinya, sampai akhirnya telapak kaki Abu Bakar As-Siddiq itu dipatuk oleh ular tadi, ular berbisa, dan beliau mengalami satu kesakitan yang luar biasa, berkeringat luar biasa, pucat luar biasa. Lalu Rasulullah SAW mengobati luka itu dengan meniup kaki Abu Bakar As-Siddiq dan sembuh. Nah, tidak lama kemudian datanglah orang-orang Quraisy untuk kemudian mengepung gua tadi. Ketika gua itu dikepung, Allah mengutus merpati dan laba-laba dan mengelabui bahwa di dalam gua itu tidak orang. Nah, seperti riwayat yang sering kita dengar. Ketika kaum Quraisy dan
bala tentaranya sampai di hadapan di mulut gua itu, mereka semua berdebat, ada orang di dalam. Yang lain bilang nggak mungkin ada orang, itu ada laba-laba. Kalau ada orang berarti sarang laba-laba itu juga harus hancur mestinya. Yang lain mengatakan ada, dia bilang nggak mungkin, itu ada sarang burung merpati di situ. Kalau memang ada orang di situ, nggak mungkin merpati bersarang di mulut gua. Nah, dalam kondisi itu Abu Bakar As-Siddiq merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka sudah terpojok. Mereka tidak bisa lari kemana-mana seandainya kaum Quraisy itu tahu bahwa ada Rasulullah dan Abu Bakar di dalamnya. Maka pada saat itu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau menangis. Innallaha ma'ana. Fala tahzanu, innallaha ma'ana. Sesungguhnya janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, mendengar itu Abu Bakar tenang. Kenapa? Keimanan Abu Bakar itu sudah kuat luar biasa. Apalagi disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat hiruk pikuk seperti tadi. Maka ayat ini menjadikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu kalau dia sudah mengikuti petunjuk yang sesungguhnya dari Allah dan Rasulnya, semestinya tidak ada lagi rasa takut lagi di dalam hatinya. Rasa takut tentang Allah jauh darinya, Allah jauh dari Allah menjauhkan pertolongan kepada dirinya. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Tetapi Allah sampaikan walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, lalu berdusta dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keimanannya kepada kita semuanya, sehingga makin yakinnya kita dekat kepada Allah, makin kuat keimanan kita, makin yakin kita bahwa Allah melindungi kita dalam setiap hal, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah istiqamahkan kita dengan kebaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas opininya untuk tafsir ulang. Berikut teman, mungkin ada yang ditanyakan dan yang akan disampaikan. Masih ada waktu kita membuka sesi dialog. Terima kasih. Oh, mic-nya rusak ya. Si Bapak itu ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, untuk benar hawa nafsu itu apakah benar berpuasa atau yang lain? Terima kasih. Ya. Hawa nafsu. Makanya puasa. Yes. Oh, menahan hawa nafsu hanya puasa saja, gitu ya Pak? Ya, apakah menahan hawa nafsu itu pada saat kita berpuasa saja atau tempat lain, mungkin gitu ya Pak? Ya.
Ya Allah memang membekali kita dengan al-ghadab wasyahwah. Jadi salah satu bekal hidup kita itu al-ghadab wasyahwah, marah dan syahwat. Kalau kita berlebihan menanggapi dua hal ini, maka bisa jadi kita jauh dari hidayah. Maka ketika Allah memberikan kita bekal ghadab dan syahwat, juga Allah berikan kita bekal sabar dan ikhlas. Terus apakah kemudian syahwat itu hanya kita tahan pada saat puasa? Pak, puasa itu tempat kita belajar menahan syahwat. Belajar menahan syahwat. Artinya di luar puasa kita harus tahan syahwat. Nah itu ya Pak. Jadi dalam kondisi apapun, kalau memang syahwat kita mempengaruhi kita untuk melakukan kemungkaran terhadap Allah, maka kita harus tahan. Kalau syahwat itu hanya ditahan pada saat puasa, berarti kan kita bisa melakukan apa saja yang diingini oleh syahwat kita di luar puasa. Padahal justru sebenarnya puasa itu hanya menjadi salah satu sarana untuk melatih kita menahan syahwat. Makanya salah satu cara ketika seseorang ingin menahan syahwatnya, Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa. Jadi kalau dalam sebuah hadisnya itu ketika diperintahkan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj, kan itu. Barang siapa, hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu memberikan nafkah kepada orang lain, maka menikahlah. Ya sudah menikah Pak. Ya Pak RW, yang sudah menikah. Jadi barang siapa anak muda yang sudah mampu menafkahi orang lain, maka menikahlah. Tapi kalau kalian belum bisa menafkahi dan kalian masih khawatir untuk melakukan kemaksiatan, kalian khawatir untuk tidak mampu menahan syahwat kalian, maka berpuasalah, kan gitu Pak. Puasa ini menjadi sarana untuk melatih kita menahan syahwat kita. Nah, di tempat yang lain justru harus kita kuatkan untuk menahan itu, karena di luar kalau kita puasa justru gampang nahan syahwat Pak sebenarnya, karena kita puasa. Nah, yang berat itu ketika kita tidak berpuasa. Nggak puasa ini nggak apa-apa kali. Nah, justru saat itulah kita harus kemudian menahan syahwat kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saat puasa saja ya Pak, tapi dalam kondisi apapun. Nah, syahwat ini kan banyak Pak. Syahwat ini bisa jadi karena keinginan kita yang berlebihan terhadap sesuatu, akhirnya kita menjadi manusia yang makhluk yang mubazir, misalnya mobilnya udah 2, mau 3, mau 5, padahal yang dipakai cuma 1 atau 2 gitu. Dan lain sebagainya. Makanan kita misalnya, makanan kita sebenarnya sepiring juga cukup, tapi karena kita lapar mata semua dibeli, akhirnya yang kita makan cuma sepiring, 5 piringnya basi, kan gitu. Nah, itu kan syahwat semua itu. Minum misalnya, minumnya cukupnya teh manis, tapi kopinya ada, sirupnya ada, akhirnya sakit perut. Kan itu nggak nahan syahwat, misalnya itu contoh sederhana. Artinya semua memiliki batas dan kita harus mengukur kemampuan kita untuk kemudian tidak memperturutkan syahwat kita. Dan dalam kondisi apapun, tidak puasa saja. Kalau puasa saja berarti di luar itu kita bebas melakukan apa saja. Nauzubillah min dzalik. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita bertanya lagi. Masih ada waktu kan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini sedikit mungkin kita penjelasan. Ini surat 21 surat Anbiya ayat 30. Saya bacakan artinya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dapat menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya,
dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Yang menjadi pertanyaan saya mungkin perlu elaborasi sedikit terkait dari sisi agama. Kalau tadi dikatakan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu. Kalau kita bayangkan ini kan mungkin suatu benda besar pecah jadi dua. Satu jadi bumi, satu jadi langit. Kemudian kalau kita merujuk ke ilmu astronomi, ya, ilmu perbintangan, ini kan kita tahu ada bulan, ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada galaksi-galaksi. Sekarang tuh langit itu ada di mana? Kalau katakan tadi misalnya itu adalah satu benda dipecah jadi dua, berarti langit itu kan juga benda, gitu ya. Yang saya itu langit itu juga benda, dan benda itu ada di mana? Sebesar apa? Kalau kita misalnya naik pesawat, itu bisa terbang di atas ketinggian 35.000 kaki. Itu kita di atas awan, gitu. Masih ada lagi di atas. Nah, kalau kita mungkin melihat dari sini, dari bawah sini, dari bumi, yang kita lihat seperti awan. Nah, sekarang itu langit ada di mana? Dan kita tahu bahwa di ayat Quran lain langit terdiri dari 7 lapis. Nah, ini mungkin lapisan pertama yang bisa. Artinya maksudnya gini, bisa kita lihat nggak sih langit itu? Ada di mana langit itu? Apakah langit itu misalnya di luar benda bumi, langit, bumi, matahari, sama bulan, atau langit itu di dalam? Maksudnya gini, bahwa bumi, bintang, bulan, matahari di dalam langit. Karena kan langit katanya tidak ada tiangnya, kan juga disebut dalam Quran. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Nah, mungkin ada di ayat Al-Quran lain yang menjelaskan bagaimana langit itu ada di mana sih. Sementara sekarang kita sering lihat langit itu apa? Mana langit itu? Itu tak mungkin ada sedikit pencerahan kalau dari sisi ayat-ayat lain. Saya belum menemukan, ini saya baru menemukan terus jadi pertanyaan. Kira-kira langit itu ada di mana? Makasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat. Ya, mungkin ada di antara teman-teman nanti yang bisa membantu menjawab. Tapi gini Pak, teori Big Bang itu betul. Bukan langit saja Pak, bukan bumi saja, tapi bintang-bintang itu semua satu dulu. Kita bisa bayangkan bendanya itu besarnya seperti apa. Berkumpul dalam satu tempat yang hari ini bukan lagi jutaan bintang, tapi miliaran bintang. Galaksi aja berapa banyak? Satu galaksi itu isinya berapa ribu bintang, berapa miliar bintang. Dan itu semua ada di kolong langit Pak. Nah, ini kita tadi bicara tentang daya pikir kita Pak ya. Kenapa Pak Hari bicara itu? Karena yang beliau pakai adalah daya pikirnya, kan gitu ya Pak. Kita tadi belum sampai pada satu konsep istilahnya tadabbur. Itu beda Pak, tafakur dan tadabbur. Tadi juga sudah dibahas di Nurul Huda semalam ya Pak. Jadi gini, panca indera kita ini punya keterbatasan Pak. Saya tidak bisa tahu apa yang ada di balik tembok itu. Saya duduk di sini dekat dengan saya, tapi saya tidak mampu melihat apa yang ada di balik tembok itu. Saya di pantai sekalipun yang tidak ada penghalang, saya tidak bisa melihat ada kapal dari arah sana. Kenapa? Daya mampu pikir penglihatan saya hanya mampu melihat dengan batas yang sangat terbatas. Lalu kemudian kita bicara tentang alam semesta di bawah kolong langit misalnya. Bintang saja yang miliaran itu kita tidak mampu melihat semuanya. Matahari yang sebesar itu, yang dalam satu kalau saya tidak salah jarak tempuhnya itu adalah 1.300.000 tahun perjalanan cahaya baru kita bisa sampai di matahari. 1.300.000 tahun perjalanan cahaya loh Pak, yang bisa langsung sampai di mana gitu kan. Kira-kira satu hari saja perjalanan cahaya itu
mampu nggak kita lihat? Nggak bisa. Matahari itu besarnya itu adalah 1 juta, saya lupa berapa persisnya, tapi kalau saya tidak salah 1.100.000 kali bumi kita baru bisa sama dengan besarnya matahari. Yang matahari hari ini yang kita lihat tidak lebih besar dari bola pingpong. Lalu kita bicara langit yang meliputi semua galaksi, meliputi semua bintang-bintang yang hari ini kita sebut miliaran dan jutaan galaksi di dalamnya. Lalu apakah kita lihat hari ini? Kemampuan indera kita tidak. Tapi Allah ngasih tahu kita, Rasulullah memberitahu kita bahwa langit itu punya pintu. Kalau sesuatu itu punya pintu, berarti fisik dia. Sesuatu yang berbentuk. Karena pintu itu bentuk yang ketika dibuka seperti pintu kita punya. Kalau kita logika nih Pak ya. Nah, kita bicara logika dengan keterbatasan daya pikir kita. Kalau langit itu punya pintu, berarti dia adalah sesuatu yang mungkin berbentuk dinding yang bulat misalnya. Kalau kita mau pikir logika kita, sekali lagi kita tidak bisa sampai di situ karena tidak ada hadis atau ayat yang detail menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep langit itu. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan langit itu adalah di mana batas penglihatan kita. Nah, batas penglihatan kita warna biru semua, Pak. Ternyata oleh sebagian astronomi itu bukan langit, tapi itu adalah batas kemampuan mata kita untuk melihat. Jadi biru semuanya. Apakah itu langit? Tidak, ternyata masih ada bintang-bintang yang ribuan miliaran itu di bawah situ. Nah, hari ini ketika kita tidak sampai ke sana, maka Allah sampaikan afala yatadabbarunal Qur'an am fi qulubihim, atau di dalam hatinya ada, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kenapa kok tadabbur bukan fikir? Fikir itu tadi kita sudah sampaikan, fikir itu adalah kemampuan kita, kemampuan indera kita untuk merumuskan sesuatu yang bisa diraba oleh indera kita. Ketika indera kita tidak bisa meraba itu, tidak bisa merumuskan itu, maka kita naik pada tingkat selanjutnya tadabbur. Tapi tadabbur itu modal. Modalnya apa? Harus punya iman dan takwa. Kalau orang nggak punya iman dan takwa, dia tidak bisa mentadabburi apapun itu dari kekuasaan Allah. Contoh, Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim. Bal ahya'un walakin la tash'urun." Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang terbunuh di medan perang itu mati, tapi sesungguhnya mereka itu hidup. Pertanyaannya, bagaimana mereka hidup? Akal kita sampai nggak ke sana, Pak? Enggak. Jangan bicara yang nyata saja, masih ada yang gaib dengan akal kita. Kenapa? Indra kita terbatas kemampuannya. Jadi saya tetap meyakini bahwa walaupun saya belum menemukan ya Pak, ada hadis atau ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa bentuknya seperti apa. Tapi ketika Rasulullah mengatakan bahwa langit itu punya pintu. Nah, ketika ada orang yang meninggal, ketika ruhnya itu ruhnya orang yang baik, datanglah malaikat maut mengantar ke pintu langit yang pertama. Penjaga pintu langit yang pertama bertanya, itu ruhnya siapa? Itu ruhnya Fulan bin Fulan, dia orang yang saleh, yang beribadah. Maka kemudian Allah perintahkan untuk dibuka pintu langit yang pertama, masuk ke pintu langit yang kedua. Berarti langit ini punya pintu. Tapi ketika dia menjadi orang yang durhaka di hadapan Allah, malaikat bertanya, itu siapa? Ruhnya Fulan bin Fulan. Kok bau banget? Sementara langit ini harus ditempati oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, lemparkan ruhnya ke bumi kembali. Dia tidak bisa masuk pintu itu. Nah, ini menggambarkan bahwa teori Big Bang itu tidak salah, Pak. Akan Al-Quran sendiri bercerita, yang tadi Bapak bacakan ayatnya, bahwa itu meledak. Meledaknya itu bukan saja menjadi bumi dan langit, tapi semua rangkaian bintang-bintang atau
hal-hal yang terkait dengan bumi dan langit dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah bahagian dari Big Bang tadi. Nah, ini bahagian dari kekuasaan Allah. Makanya kemudian ketika kita mentok di situ, kita nggak bisa menemukan itu dengan jawaban dari pikiran kita. Balik kepada ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ternyata kita kecil banget, nggak ada apa-apanya. Bahkan ada mungkin kita pernah baca artikel, seandainya bumi ini kita mau tahu bagaimana besarnya, lihat aja pasir di laut, di pantai. Ambil satu pasir itu, buang ke pasir yang lain, maka itulah besarnya bumi. Satu biji pasir itu di alam semesta ini. Jadi kita nggak bisa sampai ke sana. Ya mungkin ada teman-teman yang bisa membantu, bahwa Bapak bisa membantu. Ada nggak sih pernah menemukan rumusan tentang langit? Tapi kita bisa lihat gambaran yang Allah sampaikan bahwa langit itu tidak bertiang. Berarti kalau dia tidak bertiang, dia punya satu sosok yang mungkin ya yang bisa pahami, yang apa ya Pak, konstruksi ya Pak Ero yang paham dia. Bisa nggak sih kita membuat bangunan tanpa tiang misalnya ya, tapi dia melayang misalnya. Tapi Allah sampaikan itu ada tiang yang tidak terlihat. Ternyata bahwa tiang itu tidak mesti harus tiang kasat mata yang seperti kita lihat. Ada kemampuan alam semesta yang Allah ciptakan yang tanpa kita bisa lihat. Nah, ini teori orang-orang kimia kali orang-orang fisika yang paham ini. Kok bisa dia bertahan tapi tanpa ada penyanggah misalnya. Nah, ini kan teman-teman yang paham fisika biasanya tahu merumuskan ini. Saya tidak paham sampai ke sana. Tapi bahwa apa yang kita saksikan hari ini, kemudian kita bicara tentang bagaimana langit itu, seperti apa dia bentuknya, Allah alam shawab. Ketika kita mentok ke sana, balik kita pada ayat tadi. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang diciptakan. Maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minaz zalimin. Kami ini adalah hamba-hambamu yang selalu berbuat zalim. Ya, kira-kira gitu Pak. Mungkin ada yang lain bisa membantu untuk menjawab. Terima kasih. Siapa Pak Haji? Silakan Pak Haji. Nah, Pak Haji nih paham nih kalau urusan ini, jadi saya bisa tenang di penjelasannya. Jadi langit itu kita harus tahu dulu definisi langit gitu ya. Jadi sebetulnya memang betul dari daerah kita itu menurut manusia ya. Contoh yang sekarang kalau kita melihat langit-langit rumah, pada planet memang ada langitnya dulu. Kita analoginya aja. Jadi batas pandangan manusia itu berbeda-beda tergantung dia. Jadi menurut yang saya tahu ya ada beberapa yang mana kita batasan pandang kita dalam langit rumah. Jadi dia masih banyak. Langit mungkin ketika lihat ke sana itu bintang kita bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat. Kita itu lihat itu dari sejarah pandang manusia masing-masing. Sejarah pandang manusia masing-masing. Ya itu makanya kalau supaya kita berpikir, wah itu maha besar. Kalau kita sampai sana masih ada besarnya itu apa-apa. Misalnya analoginya dari rumah kita, rumah itu langit. Nah dari masjid itu lebih tinggi lagi. Karena kita masih bisa memandang. Itu lebih gampang nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cukup. Ya, itu benar nih, orang konstruksi harus bicara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ustaz. Tanya ya. Kirain jawab. Ya, ya, Pak. Menanyakan hukumnya ya, tadi kan bahwa Rasulullah telah dilindungi sampai segitunya ya sama Abu Bakar Siddiq di jalan dua. Nah, ini di dalam kehidupan kita nih, di Indonesia terutama ya terkait masalah kepemimpinan dan kepemimpinan seperti apa kita menyikapi itu, karena kan banyak kasus ya ketika orang menjadi pemimpin ini pembelaannya luar biasa sampai
Nah itu seperti apa hukumnya Pak Ustadz? Mungkin pertanyaan simpel saja sih seperti itu, karena kadang-kadang kita di kepengurusan ini ada beberapa pertanyaan yang terkait masalah hal-hal seperti itu. Artinya kita merekomendasikan pemimpin itu kan tidak mudah juga. Kalau tadi bicara masalah nabi itu kan hal yang luar biasa. Sampai si Abu Bakar tadi digigit ular dan segala macam di dalam gua itu sampai sebegitunya. Dan di dunia nyata ini atau di dunia nyata maksudnya di Indonesia ini ada hal juga yang seperti itu dilindunginya sampai luar biasa. Dan mungkin pemimpin ini juga menurut kita kurang baik gitu ya. Mungkin mohon pencerahannya sedikit Pak Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak pertanyaan simpel tapi jawabnya susah, Pak. Ini balik ke sudut pandang kita masing-masing ya, Pak. Saya ambil sudut pandang saya. Ya, silahkan kalau yang lain punya interpretasi yang lain tentang bagaimana melihat kepemimpinan itu. Memang Allah perintahkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu jelas. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga kepada pemimpin yang sudah kita pilih. Tetapi hadis yang lain, ada hadis yang mengatakan, saya lupa teksnya, bahwa bahwa salah satu orang terbaik itu adalah orang yang mampu mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Itu hadisnya ada. Artinya kita boleh melindungi sesuatu, kita boleh menjaga sesuatu. Pemimpin kita ini harus kita jaga, apapun itu, karena itu sudah menjadi pilihan kita, sesuai atau tidak dengan apa yang menjadi nurani kita. Tapi mampukah kita ketika kita menjadi pelindung bahkan Rasulullah? Contoh, dulu kita akan bahas ini. Contoh, ketika Allah mau melaksanakan haji, kemudian ditahan di Mekah. Kata di Mekah tidak boleh haji di rumah. Datanglah Rasulullah ke satu masjid di sana ada. Rasulullah di sana dengan sahabatnya. Kemudian sahabat dengan berbagai macam pendapat menyampaikan kepada Rasulullah sampai pada akhirnya mengatakan, bagaimana kalau kita serang Mekah? Karena bayangkan Pak, perjalanan Madinah Mekah, kalau mobil aja 6 jam, bagaimana naik onta kan gitu? Bagaimana naik kuda, bagaimana jalan kaki? Itu berapa hari, berapa minggu harus ditempuh untuk bisa sampai ke Mekah. Sampai di Mekah nggak bisa haji. Sahabat jengkel juga sebagian. Gimana kalau kita serang aja? Nabi kemudian mendengar itu, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabatnya, bagaimana pendapat kalian kalau kita menyerang Mekah? Sahabat bilang, Rasulullah kita serang, ngapain kita jauh-jauh dari Madinah sampai di sini nggak haji? Mending kita perang, kita syahid kok, gitu ya. Wah sudah. Lalu kemudian Abu Bakar itu tipikalnya Lalu kemudian Rasulullah bertanya, Abu Bakar, pendapat lu bagaimana? Kira-kira kalau gitu ya. Pendapat Abu Bakar bagaimana pendapatnya? Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya mau tanya, tujuan kita datang ke sini mau ngapain sih? Kata Rasulullah, kita mau berhaji dan umrah. Ada nggak tujuan kita mau perang? Kata Nabi, enggak, kita mau haji dan umrah. Kalau gitu ya Rasulullah, karena kita nggak ada tujuan mau perang, kita nggak juga mau membawa peralatan perang, kita pulang aja ke Madinah karena kita mau ibadah. Akhirnya Rasulullah mendengar pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, artinya gini Pak, ini harus bersinergi. Kalau seorang pemimpin sudah dipilih, bagaimana pun caranya misalnya, dia terpilih menjadi pemimpin, oke. Orang-orang yang di sekitarnya kemudian menjadi pembantunya, hendaknya dia tidak sekedar pembantu saja yang mengikuti apa yang menjadi keinginan pemimpin yang kemudian ternyata lebih banyak salah misalnya. Kita harus punya sikap. Kita membantu, tapi pada sikap, pada prinsip bahwa ketika dia melakukan kebenaran kita ada di situ. Ketika dia melakukan kesalahan kita ingatkan. Kan itu pemimpin yang baik. Umar bin Khattab pernah ditegur oleh seorang wanita karena satu perbuatan, pernah, dan beliau terima teguran itu.
Jadi pemimpin kita ini juga harus memiliki sikap itu. Kalau dia dipilih menjadi pemimpin, apalagi dengan pemimpin yang demokratis ya caranya, ya itu akan jauh lebih baik. Kalau demokratis cara pemilihannya, insya Allah pemimpin kita baik. Cuma masalahnya kalau cara pemilihannya dengan berbagai macam cara untuk yang penting menang, nah ini yang jadi masalah. Nah, kita ada masuk di situ, siap nggak kita dengan kondisi itu? Mau nggak kita menjadi orang yang membenarkan kalau dia salah? Kalau ternyata kita benarkan, ternyata kita mendapat teguran bahkan dikeluarkan, nggak ada masalah Pak, keluar Pak. Kita sudah mengingatkan itu. Kita taati pemimpin selama dia melakukan kebenaran, dia melakukan memerintahkan hal yang baik. Sama seperti orang tua Pak. Orang tua itu kata Allah tidak boleh didurhakai sekalipun dia kafir. Kita harus membangun kasih sayang dengan keluarga kita, orang tua kita, sekalipun dia kafir. Selama dia tidak memerintahkan kemusyrikan. Kalau dia orang tua kita sekalipun dia mengaku Islam, tapi mengajarkan kita tentang kedurhakaan kepada Allah, kemusyrikan kepada Allah, wajib kita tolak. Sama seperti pemimpin. Nah itu cara pandang saya seperti itu Pak. Jadi kita tetap punya kewajiban untuk melindungi pemimpin kita. Ya bagaimanapun caranya hari ini kita dapatkan pemimpin kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga harus juga mempunyai prinsip bahwa ketika dia menjadi pembantu, dia menjadi juga penasehat, mengingatkan hal-hal tentang kebenaran. Karena pemimpin kita itu juga punya hati Pak. Walaupun mungkin ada orang-orang yang punya kepentingan kemudian harus memenangkan dia atau bagaimana, tapi dia punya hati. Mudah-mudahan dengan pembantu-pembantunya yang baik, menasihati, memberikan masukan yang baik untuk kepentingan rakyat, ya negara kita insya Allah jauh lebih baik. Ya kira-kira itu Pak. Terima kasih. Baik, lumayan besar sebenarnya. Pada bapak yang mengatakan mungkin bisa ayatnya pada seperti ini. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dan ini sama-sama kita alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan Pak. Terima kasih Ustaz. Haji. Ini bunyi mulu tadi. Bunyi mulu. Itu mic tadi. Dadut-dadut.